Perkenalkan, saya Mardia Tiningsi dengan NIM 858976396. Saat ini saya sedang melakukan tugas praktikum IPA di SD, yaitu mengamati struktur sistem pencernaan dengan tujuannya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gambar sistem pencernaan dan yang kedua adalah alat tulis. Jadi sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja untuk memproses makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan terjadi secara berurutan, dimulai dari mulut hingga anus, dengan setiap organ memiliki fungsi spesifik dalam pencernaan mekanis maupun kimiawi makanan. Oke, jadi awal mulanya makanan itu awalnya berupa karbohidrat kompleks, yaitu nasi yang dikunyah. Nah, nasi yang dikunyah oleh mulut itu berubah menjadi lembek dan terasa sedikit manis. Karena kenapa kok bisa sedikit manis? Menunjukkan adanya pemecahan amilum menjadi maltosa. Jadi kelenjar ludah ini mengeluarkan air ludah yang memulai penghancuran zat. Jadi setelah dari mulut makanan tadi lanjut ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini karbohidrat diurai menjadi gula-gula sederhana. Di kerongkongan ini organ yang terlibat adalah esofagus. Nah, proses yang terjadi adalah pergerakan makanan melalui gerakan peristaltik. Jadi tidak terjadi perubahan kimia, hanya perpindahan makanan ke lambung. Jadi dari kerongkongan itu ke lambung. Nah, di lambung ini organ yang terlibat adalah lambung. Dan proses yang terjadi adalah pencernaan protein oleh enzim pepsin dan asam lambung. Jadi di lambung ini makanan menjadi lebih cair, menunjukkan proses pemecahan protein. Selain di lambung, glukosa tadi masuk ke dalam hati. Nah, di hati ini menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Jadi glukagon memberitahu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Setelah dari lambung tadi lanjut ke usus halus. Organ yang terlibat di usus halus ini ada duodenum, jejunum, dan ileum. Proses yang terjadi di usus halus ini adalah pencernaan lemak, karbohidrat, dan protein dengan bantuan enzim pankreas dan empedu. Jadi sejenis enzim yang dikeluarkan oleh pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus. Di dalam bagian ujung depan dari usus halus ini, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula sederhana. Setelah di usus halus, maka barulah ke usus besar. Organ yang terlibat di usus besar ini adalah kolon. Usus besar, kolon. Proses yang terjadi itu adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Jadi sisa-sisa makanan tadi mengental dan menjadi feses. Terakhir, setelah di usus halus, usus besar, lanjut ke anus. Nah, di anus ini organ yang terlibat itu adalah rektum dan anus. Proses yang terjadi itu adalah pembuangan sisa-sisa pencernaan. Jadi feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem pencernaan manusia, tahap pencernaan itu melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ-organ yang terlibat itu adalah mulut dan kelenjar tubuh, ada esofagus, lambung, duodenum, jejunum, dan ileum, kolon, dan terakhir rektum dan anus. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya
berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia ini terdiri dari serangkaian organ yang bekerja secara berurutan dan terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Urutan organ dalam sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jadi setiap organ tersebut memiliki fungsi dan enzim pencernaan yang berbeda. Sekian pengamatan dari saya tentang sistem pencernaan manusia sebagai tugas praktikum IPA di SD, yaitu kegiatan praktikum mandiri kedua dengan judul percobaan struktur sistem pencernaan dan tujuan percobaan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Saya Mardiati Ningsih dengan NIM 858970396 yang berasal dari Universitas Terbuka Jember UPBJJ Pokjar Kota Probolinggo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.